Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmaulia dengan NIM 32131131029. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Margareta Siaan dari jurusan Pendidikan Geografi dengan NIM 321331001. Nama saya Teresia Margeta Gulo dari kelas B Pendidikan Geografi dengan NIM 32131311007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mini riset. Budaya gotong royong pada masyarakat desa dalam perubahan masa kini. Pembahasan. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Gotong royong sangat melekat pada masyarakat desa. Gotong royong dapat dinilai membawa pengaruh yang baik bagi pembangunan di kawasan desa. Pada zaman sekarang, gotong royong hanya ada di sebagian desa saja, karena adanya perubahan sosial akibat perkembangan zaman. Gotong royong memberikan dampak yang positif. Prinsip dari gotong royong adalah mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia. Contohnya di daerah Jawa sangat identik dengan aktivitas gotong royong. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik gotong royong. 1. Sebagai cerminan bangsa Indonesia. 2. Di dalam gotong royong mengandung makna kesamaan dan keselarasan karena adanya tujuan yang sama. 3. Terdapat nilai-nilai sosial dalam kegiatan tersebut. 4. Menjunjung nilai kemanusiaan, di mana setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan aktivitas gotong royong. Dalam gotong royong juga bisa membantu orang yang kemalangan ataupun sedang hajatan. 5. Saling membantu untuk mencapai hal yang dapat dinikmati secara bersama-sama. Dan yang keenam, dalam gotong royong dilakukan secara sukarela tanpa adanya imbalan. 4. Gotong royong. 1. Gotong royong mempengaruhi perubahan sosial. Gotong royong mempengaruhi perubahan sosial dapat dilihat di zaman modern sekarang ini. Gotong royong jarang terlihat apalagi di kota-kota besar. Semua berinteraksi dengan gadgetnya masing-masing tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi di sekitarnya. 2. Perkembangan gotong royong pada masa kini. Di tengah zaman modern saat ini, gotong royong sudah hampir tidak terlihat lagi keberadaannya. Kebanyakan orang hanya mementingkan diri sendiri dan kesibukannya masing-masing. Di kota besar, contohnya ibu kota Indonesia yaitu Jakarta, yang sudah sangat minim sekali dijumpai aktivitas gotong royong ini. 3. Upaya pelestarian gotong royong. 1. Memberikan hati secara ikhlas terhadap kegiatan gotong royong yang akan dilaksanakan. 2. Adanya rasa toleransi yang kuat. Dengan toleransi, setiap pekerjaan akan dapat dikerjakan secara bersama-sama. 3. Adanya sikap menghargai. Sikap menghargai ini diperoleh ketika kita satu sama lain mau memberikan hati kita kepada setiap orang. Metodologi penelitian. A. Metode penelitian. Sesuai dengan masalah yang kami ajukan, maka tim kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi alami. B. Waktu dan tempat penelitian. 1. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada saat pagi pukul 10.00 sampai 12.00, sore 15.00 sampai 17.00. 2. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di daerah pedesaan seperti Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Rintis, Labuan Batu Selatan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. A. Metode wawancara. Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden subjek. Pada penelitian ini digunakannya wawancara mendalam terhadap responden. B. Metode observasi. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi sistematika atau biasa disebut dengan observasi berkerangka, di mana sebelum mengadakan observasi terlebih dahulu dibuat kerangka mengenai berbagai faktor dan ciri-ciri yang akan diobservasi. C. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada, serta hal-hal yang berhubungan dengan lokasi yang diteliti. Metode ini penulis gunakan sebagai metode pelengkap dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Hasil penelitian di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dari hasil wawancara dengan para pemerintah dan para masyarakat desa, bahwa budaya gotong royong di desa ini masih sangat kental atau bisa disebut masih tetap berjalan. Dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang para masyarakat lakukan bersama-sama. Kegiatan tersebut seperti membersihkan pinggiran sungai dengan secara bergilir, membersihkan atau membangun kembali jika ada jalan yang putus untuk menuju ke sawah dan ke ladang. Jika ada acara suka maupun duka, para warga akan bergantian sesuai jadwal untuk memasak makanan yang akan dibagikan ketika acara sudah dimulai, dan masih banyak kegiatan lainnya. Para remaja di desa ini juga kekompakannya masih sangat erat sehingga sering atas inisiatif sendiri
mereka membersihkan lingkungan rumah dengan bersama-sama, dan para anak-anak juga sering berperan aktif. Jika sudah melihat ada kegiatan kebersihan, mereka akan langsung ikut membantu tanpa disuruh atau diajak oleh para remaja dan orang tua. Di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dari hasil wawancara bahwa budaya gotong royong pada desa ini sudah mulai terkikis, walaupun masih ada beberapa kegiatan yang masih berjalan. Pada saat dilaksanakannya, kegiatan gotong royong dengan membersihkan parit, jalan raya, dan area lingkungan warga, para masyarakat sudah jarang ikut ambil alih dalam membersihkan. Dalam para pemuda dan anak-anak juga lebih memilih bermain daripada mengikuti para orang tua atau pemerintah dalam membersihkan lingkungan. Budaya gotong royong yang masih menetap di desa ini sampai sekarang adalah bersama-sama melakukan kegiatan memasak untuk membantu masyarakat lain jika ada acara berduka maupun acara sukacita. Di Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dari hasil wawancara yang didapat para masyarakat di desa ini, budaya gotong royong itu sudah mulai terkikis dikarenakan tidak adanya lagi kegiatan kebersihan bersama. Kegiatan itu sudah digantikan oleh para petugas kebersihan yang dijadwalkan oleh pemerintah setempat. Budaya gotong royong yang masih tersisa di desa ini adalah ketika ada acara suka maupun duka, para masyarakat akan bersama-sama membantu pembawa acara, yang dimana makanan yang dimasak akan disediakan ketika acaranya dimulai. Tetapi budaya gotong royong itu mulai terkikis dikarenakan jarak rumah antar tetangga itu bisa dibilang lumayan jauh, sehingga menimbulkan kemalasan kepada masyarakat ketika sedang dilakukan kegiatan kebersihan. Di Rintis, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, dari hasil wawancara yang didapat bahwa di desa ini budaya gotong royong, para remaja lah yang paling berperan dalam melaksanakan kebersihan. Dapat dilihat dari para remaja membantu memberikan tenaga untuk dilaksanakannya kebersihan dengan cara seperti menyemprot rumput dengan memberikan racun ke dalam campuran air, membersihkan area rumah masyarakat, mencabuti rumput, mencangkul rumput, dan berbagai kegiatan lainnya. Kesimpulan dari hasil tugas mini riset kami adalah, gotong royong adalah budaya asli Indonesia yang sangat sesuai dengan ajaran agama kita. Jadi, alangkah indahnya kalau budaya gotong royong itu kita tumbuhkan lagi, kita giatkan lagi. Jadi, semuanya kita mari berbagi dan bergotong royong karena keimanan. Mari kita mulai menyingkirkan budaya barat yang individualistik dan materialistik yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Karena kehidupan di dunia ini hanya sebentar saja. Rekayasa ide. Budaya gotong royong pada masyarakat desa dalam perubahan sosial masyarakat. Pembahasannya, sejarah tolong-menolong di Indonesia sangat akrab disebut gotong royong, sebagaimana yang dikatakan Kak Elan, bahwa semangat gotong royong menggunakan cita-cita kerakyatan, kebersamaan, dan solidaritas sosial. Berdasarkan semangat gotong royong dan asas kekeluargaan, negara mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan sejarah yang mengatakan bahwa penyederhanaan Pancasila yang pada intinya adalah gotong royong. Kailan pernah mengatakan bahwa ada 5 prinsip sebagai dasar negara, kemudian oleh Soekarno menjadi Trisila yang meliputi sosialisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian, beliau juga mengusulkan bahwa Trisila dapat diperas menjadi Ekasila yang intinya adalah gotong royong. Dari hasil artikel rekayasa ide kami, metode penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan budaya gotong royong di Desa Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Rintis Labuan Batu Selatan. Maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan untuk melihat keadaan sekitar. Metode penelitian kualitatif merupakan
suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan observasi ini ditempuh dengan berjalan kaki di sekitar pekarangan desa. Observasi langsung di desa dengan tempat yang berbeda-beda, dengan pergi ke beberapa rumah warga dan menanyakan bagaimana peran pemerintah setempat dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dalam artian peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan ditanyakan dan digali daripada narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasa sudah membuat data pertanyaan secara sistematis. Narasumber dari penelitian ini adalah beberapa warga yang juga menjadi salah satu pengurus desa tersebut. Baiklah, kesimpulan dari hasil akhir tugas rekayasa ide kami adalah sikap gotong royong yang telah turun-temurun diturunkan dari generasi ke generasi bangsa Indonesia nampaknya bisa menjadi identitas bangsa Indonesia dan menjadikannya berbeda dengan bangsa yang lain. Karena bangsa Indonesia yang terdiri banyak suku yang berbeda yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sikap gotong royong pun merupakan sikap yang positif dan bisa membangun hubungan persatuan dan kesatuan. Selain itu juga dapat membangun hubungan baik dalam negeri maupun luar negeri. Kata gotong royong belakangan ini seperti sudah terlupakan, seiring dengan tumbuhnya sikap individualistis masyarakat. Seiring pudarnya ideologi Pancasila, nilai-nilai persaudaraan sesama saudara seagama seolah juga ikut pudar. Padahal, sebagian besar masyarakat kita adalah beragama Islam, yang jelas-jelas mengajarkan kita untuk saling kasih mengasihi antar sesama. Dan agama lainnya pun pasti mengajarkan hal yang sama juga. It's been 12 days, I think I'm thinking straight. Call it spring, like everything is new.